Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok LS yang beranggotakan dengan saya sendiri Jimmy Rianto dan rekan saya. Dan saya sendiri Nazar Jansah. Dan saya Ramli Saputra. Dan saya Muhammad Ryan Pasha. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menjelaskan dan membuat bagaimana pengintegrasian API melalui pembuatan sebuah website. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membuat sebuah website mengenai e-commerce. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Jimmy Rianto akan menjelaskan mengenai sebuah website sederhana yang kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah konstruksi dan evolusi perangkat lunak, khususnya materi tentang API gitu. Dan di sini kami mencoba membuat sebuah website sistem informasi negara yang bertujuan untuk menampilkan dan memberikan informasi seputar negara-negara yang ada di dunia ini. Nah, untuk datanya ini, API ini kami ambil dari sebuah website yang bernama REST Countries. Nanti akan dijelaskan oleh apa nama itu di slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya gitu. Nah, yang bisa ditampilkannya itu yang pertama bendera negara tersebut, kemudian nama negara, ibu kotanya apa, populasinya berapa, mata uang dan bahasa nasional yang digunakan di negara tersebut. Nah, untuk hasil akhirnya itu seperti ini ya, yang ada pada layar bisa teman-teman lihat, berupa card yang berisi informasi negara-negara yang ada di dunia gitu. Ada Laos, ada Indonesia, Italia, Libya dan Prancis gitu. Nah, pada website ini terdapat beberapa menu. Yang pertama itu menu pencarian negara, kemudian mencari negara berdasarkan benuanya, kemudian ada fitur urutkan yang dimana mengurutkan populasi negara dari yang terkecil ke yang terbesar sampai mencari populasi dari yang terbesar ke terkecil sesuai abjad dari A ke Z maupun dari Z ke A. Nah, saya langsung contohkan saja. Di sini misalkan kita cari negara yang bernama Kolombia. Kita klik tombol atau button cari yang berada di sebelah kanan. Kita klik. Nah, maka akan muncul dan menampilkan negara yang kita cari, yaitu Kolombia, yang beribu kotakan Bogota, populasinya segini, mata uangnya ini, dan bahasa nasionalnya itu bahasa Spanyol. Nah, untuk mencari negaranya itu kita gunakan negaranya itu yang eh, berbahasa, maksudnya ini negara yang dalam kosakata bahasa Inggris gitu. Misalkan Kolombia, nah Colombia atau misalkan Jerman. Nah, kita cari Germany gitu kan. Nah, maka akan muncul negara yang kita cari itu. Misalkan kita coba untuk mencari negara ber- yang kosakatanya itu bahasanya itu pengucapannya itu menggunakan bahasa Indonesia. Misalkan kita cari Jepang. Lagi proses mencari. Nah, Jepang ini kan kita pengucapan di Indonesia itu kan Jepang. Nah, maka di sini tidak menampilkan hasilnya. Nah, maka harus mencarinya itu dalam berbahasa Inggris. Misalkan Jepang tadi kan bahasa Inggrisnya itu adalah Japan ya. Nah, kita cari.
Nah, maka muncul untuk pencarian yang kita inginkan. Jepang dengan ibu kotanya Tokyo, dengan mata uang nasionalnya itu ini, dan bahasa itu Japanese gitu kan. Nah, kemudian misalkan kita ingin mencari sebuah negara yang berdasarkan benua. Misalkan pertama kita cari yang berdasarkan benua Afrika. Nah, maka akan muncul gitu negara-negara yang berada di benua Afrika seperti Tunisia, Uganda, Burundi, Libya, Mesir gitu dan Senegal maupun negara-negara lainnya gitu kan. Lengkap dengan ibu kotanya, populasi, mata uang dan bahasa nasionalnya gitu. Nah, misalkan kita cari negara yang berada di benua Amerika. Nah, maka muncul negara-negara yang berada di benua Amerika. Ada Meksiko, ada Barbados, ada Aruba, Peru, maupun Kolombia, Paraguay, dan negara-negara lainnya. Kita cari, misalnya kita coba di negara Asia. Nah, maka muncul juga ada Taiwan, Indonesia, Laos, Uzbekistan, Yaman, China, Palestina, dan Bangladesh, maupun sampai Israel gitu. Misalkan di Eropa, kita klik cari. Nah, maka muncul Swiss, Hungaria, Italia, Prancis, Andorra, dan negara-negara lainnya. Selanjutnya di benua Oseania, kita klik cari. Nah, maka muncul gitu. Ada Pulau Solomon, ada negara Tokelau, Fiji, Papua Nugini, Nauru, dan Australia, Tuvalu, gitu. Nah, selanjutnya kita eh, ke fitur urutkan, di mana kita mengurutkan populasi dari yang terkecil ke yang terbesar gitu kan. Kita klik. Sebenarnya kita kembali dulu ke tampilan awal. Nah, kita cari dari populasi terkecil ke yang terbesar gitu. Nah, negara yang populasinya terkecil dan terbesar yang pertama itu adalah negara Beaufort Island, kemudian negara Hart Island and McDonald Island, sampai negara yang populasinya terbesar yang kita tahu adalah China ya. Nah, di sini juga China dengan populasinya itu mencapai 1 miliar kan gitu. Nah, selanjutnya kita cari berdasarkan populasi dari yang terbesar ke yang terkecil. Maka di sini menampilkan negara-negaranya, yaitu ada China, India, Amerika, Indonesia, Pakistan, Brazil, Nigeria, Bangladesh, maupun seterusnya gitu kan. Selanjutnya kita coba menampilkan dari A ke Z. Maka dimulai dari Afghanistan, Albania, Algeria, Amerika Samoa, maupun seterusnya. Selanjutnya kita coba dari negara Z ke A. Maka muncul juga ada Alan Island, Zimbabwe, Zambia, Yaman, Western, ada Venezuela, Vietnam, dan seterusnya gitu. Nah, misalkan kita coba di benua Asia, dari populasi yang terkecil ke yang terbesar gitu. Nah, maka di sini muncul negara Asia dari yang populasi terkecil yang pertama adalah Brunei, kemudian Maldives, Macau, Bhutan, Timor Leste, dan seterusnya. Kita coba dari populasi yang terbesar ke yang terkecil.
Nah, dimulai dari China, India, Indonesia, Pakistan, Bangladesh gitu. Coba kita urutkan dari abjad A sampai Z untuk benua Asianya. Nah, maka dimulai dari negara Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, dan seterusnya. Nah, ini juga bisa diterapkan di benua-benua lainnya. Sekiranya hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nazar Diansah dengan NPM 1062250. Di sini saya diminta untuk menjelaskan mengenai kode yang terdapat di dalam file data.php. Nah, yang pertama kita bisa lihat di 4 baris pertama di sini ada link API menggunakan file get contents, yang mana data API ini akan diterima berupa JSON, kemudian diubah menjadi array menggunakan JSON code. Di sini JSON code akan merubah data JSON menjadi array pada PHP. Nah, kemudian di sini ada code handle pencarian, di mana di sini nantinya kode ini akan berfungsi menyimpan search untuk menyimpan kata kunci pencarian dari parameter get pada kode index. Nah, di sini terdapat button cari. Nanti search akan menerima data yang akan dicari oleh user pada tampilan. Sedangkan region ini sendiri akan menyimpan filter berdasarkan region, misalnya region Asia ataupun yang lainnya. Kemudian ada sort, menyimpan metode pengurutan dipilih oleh pengguna dari berdasarkan ascending, descending, mulai huruf A sampai Z maupun Z sampai A, kebalikannya. Kemudian di sini ada filter contrast, di mana di sini adalah array kosong yang berisi array kosong untuk menampung negara yang lolos filter. Kemudian di sini ada perulangan for each. Ini kodenya berfungsi untuk memfilter negara berdasarkan pencarian dan wilayah yang dimasukkan sebelumnya. Untuk match search di sini fungsinya yaitu mengecek apakah nama negara mengandung kata kunci pencarian seperti name dan common. Kemudian ada match region, mengecek apakah wilayah negara cocok dengan inputan region dari user tadi, dari data yang disimpan pada $region. Nah, jika kondisi kedua terpenuhi, di sini ada if, maka negara tersebut akan dimasukkan ke dalam array yang kosong tadi. Di sini filtered contrast. Jadi hasil dari perulangan akan dimasukkan ke dalam filtered contrast. Nanti akan tampil di indeks, di tampilannya, tampilan websitenya negara yang kita cari. Nah, untuk sorting berdasarkan pilihan pengguna sendiri, yaitu kondisi di mana ascending mengurutkan berdasarkan populasi dari kecil ke besar, sedangkan descending mengurutkan berdasarkan populasi dari besar ke kecil. Sedangkan untuk A sampai Z di sini
sort A sampai Z, mengurutkan berdasarkan nama negara secara alfabetis. Sedangkan untuk Z ke A untuk mengurutkan secara alfabetis terbalik gitu. Nah, untuk link API-nya sendiri yaitu http://rescontrace.com. Di sini API yang menyediakan negara, lambang negara, nama negara, ibu kotanya, populasi, mata uangnya, dan bahasanya, beserta bendera negara itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Nah, perkenalkan, nama saya Rani Saputra. Kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah menggunakan API dari REST-Controls. Ini ya, di atas ini. Kita buka. Nah, ini adalah situs yang menyediakan API gratis untuk mendapatkan informasi tentang negara-negara di dunia. Nah, kita pilih al ya, al ini, al lagi. Nah, baru dari kita akan menuju link rescontrols.com/v3.org. Nah, dengan endpoint ini kita bisa mendapatkan informasi seperti nama negara, ibu kota, populasi, mata uang, bahasa dan lainnya. Kita masuk aja ya langsung. Nah, sebelum digunakan dalam kode, kita bisa mengecek data yang diberikan API dengan membuka link tadi ya, yang rescontrols.com v3al itu di browser. Nah, kita buka tampilan API-nya seperti ini tadi. Oke, sekian cara langkah-langkah menggunakan API-nya. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Muhammad Ryan Pasha ingin menjelaskan mengenai bagian pada indeks PHP. Oke, pada fungsi pertama ini ada require data PHP, di mana data require PHP ini digunakan untuk menyertakan file data PHP ke dalam program. Nah, file data PHP kemungkinan besar akan menginput data, akan memberi data negara, data JSON atau array yang berisi informasi negara, dan bisa juga filter dan logika pemrosesan, fungsi untuk memfilter, menyortir, atau mencari negara berdasarkan input pengguna. Dan di sini ada bagian heading untuk Bootstrap ataupun style untuk CSS. Lalu untuk di sini ada menu pencarian ya, dimana ada get ini ya, input. Nah, fungsinya untuk membuat kolom pencarian untuk mencari negara berdasarkan nama, nilai input disimpan dalam variabel get search ya. Ini. Lalu HTML special ini fungsinya untuk mencegah serangan XSS dengan membersihkan karakter spesial. Nah, lalu ada beberapa dari filter, dan ini filter untuk mencari berdasarkan region. Nah, fungsinya itu ada untuk drop down untuk memilih benua. Lalu ada setiap opsi memiliki atribut value untuk menyaring negara berdasarkan benua. Nah, PHP menentukan apakah opsi harus dipilih. Nah, ini selected berdasarkan nilai variabel region. Nah, lalu ada sorting. Sorting ini sama juga drop down untuk mengurutkan daftar negara. Nah, untuk ada parameternya ada ascending, populasi terkecil terbesar, lalu descending dari terbesar ke terkecil. Lalu ada A sampai Z, mencari nama negara dengan alfabet A sampai Z. Lalu ada Z dan A, mencari nama negara dalam urutan alfabet terbalik ya, ZA.
Oke, selanjutnya button. Selanjutnya pada bagian ini fungsinya kelas ini mengirimkan semua input pengguna atau pencarian, filter, dan sortir ke file PHP untuk diproses. Nah, lalu terjadilah looping untuk menampilkan data ini. Nah, fungsinya for each ini digunakan untuk iterasi setiap elemen dalam array, filter, country ini ya. Nah, yaitu daftar negara yang sudah difilter berdasarkan input pengguna. Lalu IMG search ini fungsinya untuk menampilkan bendera negara, sumbernya dari bisa dari PNG. Lalu ada informasi negara pada bagian div card body ini. Fungsinya mencari nama resmi negara diambil dari nama name common. Lalu ada ibu kota, jika negara memiliki ibu kota ditampilkan dari kapital 0, jika tidak ditampilkan teks tidak ada. Lalu ada untuk populasi. Nah, populasi negara ditampilkan dalam format angka, yaitu number format. Lalu untuk mata uang negara diambil dari kunci array, currency. Lalu untuk bahasa resmi negara ditampilkan dalam format daftar.